Jokowi saat ini sendirian, tidak ada yang mau dekat-dekat dengan dia. Pertemanan yang terjadi secara paksa atau karena sandera politik akan menjadi sebuah bom waktu yang kalau Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Siward. Sejak pensiun, Jokowi memilih tidak mau hidup tenang, bebas dari hiruk-pikuk dunia politik. Sebagai akibatnya, hidupnya sekarang benar-benar tidak tenang. Setiap hari dia dan keluarganya diganggu dan diserang. Saat ini, Jokowi masih sibuk diserang kasus ijazah dan penyakit kulit. Isu ijazah makin liar ketika ada seseorang yang menuding ijazah Jokowi dicetak di Pasar Pramuka saat akan mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012. Kemudian, dia juga diserang isu bahwasannya dia mengalami penyakit kulit yang langka. Tidak peduli apakah dia itu benar atau salah, Jokowi sekarang terlihat kewalahan. Sekarang ini, dia tidak lagi diekspos media sesering dulu. Entah karena kulit wajahnya atau gimana saya juga kurang tahu. Tapi ada satu fenomena yang sangat nyata, di mana ketika Jokowi dihajar sampai babak belur terkait ijazah, nyaris tidak ada yang membela Jokowi. Tidak ada parpol pendukung yang membela. Tidak ada politisi yang berdiri di depan dan pasang badan. Bahkan Prabowo tidak komentar apapun tentang ijazah Jokowi. Kalau buzzer, itu tidak masuk hitungan. Yang sekarang lagi tren adalah meme candaan yang sering saya lihat. Misalnya ada narasi perang Iran dan Israel akan berakhir kalau Jokowi mau menunjukkan ijazah aslinya ke publik. Secara nyata Jokowi makin kesini makin kelihatan rendahan dan tidak kelihatan aura mantan presiden. Bukti lainnya bahwa tidak ada lagi yang mau mendekati Jokowi adalah orang-orangnya pelan-pelan dihabisi, disingkirkan dan dibuang. Meskipun sampai saat ini masih ada beberapa orang-orang Jokowi yang bercokol di pemerintahan Prabowo, tapi pelan-pelan sudah ada yang ditumbalkan. Contohnya misalnya Bahlil ketika terseret isu tambang di Raja Ampat. Bahkan politisi dan partai pendukung pemerintah tidak membela dia. Sama halnya ketika Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dihajar habis-habisan karena membuat kebijakan fatal dengan memindahkan 4 pulau di Aceh ke Sumatera Utara. Tidak ada yang berani membela. Kemudian nama Budi Ari yang terseret dalam kasus judi online yang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Mereka menjadi tumbal yang tidak dilindungi siapapun. Mereka dibiarkan melawan sendirian. Dan tentunya mereka pasti kecewa karena ketika kebijakan yang dibuat ternyata mendapat penolakan keras. Semua langsung cuci tangan dan tidak ada yang mau ikutan kena getah. Mereka ini dibiarkan menjadi sasaran kemarahan masyarakat. Saat ini, persepsi publik adalah orang-orang Jokowi bikin ulah dan harus disingkirkan. Jokowi meskipun pensiun tapi berusaha mengatur jalannya pemerintahan Prabowo lewat beberapa menteri yang dekat dengan Jokowi. Sekarang semua orang sudah tahu siapa sosok sebenarnya di balik topeng yang selama ini dipakai Jokowi. Para politisi tidak berani dekat-dekat karena takut kena imbas atau menjadi pion politik yang diarahkan menuju ke jurang. Prabowo juga diyakini sangat gerah dengan ulah beberapa menteri era Jokowi yang merugikan negara. Mereka meninggalkan jejak kotor. Prabowo yang terpaksa membersihkan, meskipun dia juga mendapat kredit menjadi pahlawan di menit-menit terakhir. Tapi karena mungkin takut atau khawatir ditinggalkan, Prabowo masih segan dan takut. Tanda lainnya yang terlihat adalah ada narasi di media sosial bahwasannya Prabowo lebih akrab dan lebih mempercayakan beberapa tugas kenegaraan kepada AHY ketimbang Gibran. Bahkan mulai ada rumor AHY berpotensi menjadi calon wakil presiden terkuat. Mungkin masih terlalu jauh karena masih ada 4 tahun lagi. Tapi secara kapasitas dan kemampuan, sudah pasti AHY jauh di atas Gibran. Lagi pula ada gerakan dari Forum Purnawirawan TNI untuk memakzulkan Gibran. Salah satu cara melemahkan pengaruh Jokowi adalah dengan menghabisi pion-pion politik Jokowi.
Mereka itu ibarat kuku tajam yang menancap di pemerintahan Prabowo. Ketika kuku itu dipotong satu persatu, maka cengkraman menjadi lemah. Kelihatannya memang ada operasi untuk menyingkirkan Jokowi dan keluarganya, terutama Gibran. Para politisi sudah mulai terbuka matanya. Dekat-dekat dengan Jokowi sama sekali tidak membawa keuntungan, yang ada malah membawa kesialan dan masalah. Jadi untuk apa membela Jokowi? Toh, di saat nanti mereka kena masalah, Jokowi mau membantu mereka? Belum tentu. Yang berkuasa saat ini adalah Prabowo, bukan Jokowi. Meskipun Prabowo sekarang masih kelihatan takut dan tidak punya nyali, tapi yang namanya manusia pasti ada batas kesabaran dan ketakutan. Di saat batas itu terlewati, maka Jokowi bisa dibilang game over. Gibran juga tamat. Mereka tidak punya power lagi. Tidak ada pengaruh, tidak ada daya tawar politik yang kuat. Banyak orang akan merayakan momen itu karena mereka bebas dari sandera politik dan ancaman politisasi hukum. Selama ini mereka was-was karena Jokowi masih terlalu kuat. Sekarang mereka diam saja, malah ikut menikmati. Makanya Jokowi saat ini sendirian, tidak ada yang mau dekat-dekat dengan dia. Pertemanan yang terjadi secara paksa atau karena sandera politik akan menjadi sebuah bom waktu yang kalau meledak, Jokowi dan keluarganya akan lenyap selamanya dari dunia politik. Tanda-tanda awal sudah kelihatan jelas. Tidak ada yang mau pasang badan membela Jokowi atas kasus apapun. Yang membela paling kencang saat ini adalah buzzer garis keras yang kalau tidak teriak di media sosial, perutnya bakal kelaparan. Dan ada satu lagi yang kelihatan membela, yaitu partai PSI. Tapi itu tidak signifikan karena PSI partai gagal. Partai kecil yang tidak lolos ke Senayan. Malu-malu kucing berharap Jokowi daftar sebagai calon ketua umum. Dan Jokowi peluangnya kecil untuk masuk ke partai besar. Karena kalau sekadar menjadi anggota mungkin bisa. Banyak yang mau menampung. Tapi kalau mau menjadi ketua umum, tidak akan ada yang bersedia. Prabowo, Bahlil, Zulkifli Hasan, AHY, sampai kiamat pun tidak akan bersedia digantikan Jokowi sebagai pemimpin partai. Dari kalangan rakyat, Jokowi sudah disumpahi secara besar-besaran. Tidak ada lagi yang percaya dengan omongan Jokowi kepada media. Dia dianggap sebagai pembohong, penipu, perusak demokrasi, bertopeng seribu, bermuka dua, finalis pemimpin terkorup. Dia sekarang bahkan sering dipanggil Mulyono ketimbang Jokowi. Jokowi pelan-pelan mulai telantar. Yang lewat pura-pura tidak melihat dia. Tidak ada yang mau dekat-dekat dengan dia. Meladeni dan mendukung nafsu kekuasaan Jokowi sama saja cari penyakit. Dengan menjadi pion Jokowi, itu berarti harus siap digiring ke jurang kalau ada masalah. Dengan menjadi ternak Mulyono, hanya dapat ucapan terima kasih ala kadernya, plus dapat sebutan dungu dari orang lain. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.